Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang Allah muliakan insyaAllah, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang salah satu kriteria makanan yang haram, yaitu hewan-hewan yang diharamkan Allah untuk dimakan karena dilarang untuk dibunuh. Jadi dia karena dilarang bunuh maka menjadi haram untuk dikonsumsi. Dan di antara yang disebutkan oleh Nabi yaitu semut, itu haram dibunuh kecuali sudah mengganggu. Berarti kita bukan membunuh semut tapi mencegah gangguannya. Kemudian lebah haram dibunuh. Maka para pencari madu itu boleh mengusir tapi jangan membunuh. Kemudian burung hudhud, burung hudhud ini para ulama mengatakan yang menyebabkan dia haram dibunuh karena jasanya, yaitu menginformasikan tentang kesyirikan kerajaan Sabak kepada Nabi Sulaiman alaihi salam, dan itu membuat kerajaan Sabak itu kemudian masuk Islam. Kemudian burung surat, ini burung surat saya tidak tahu bahasa Indonesianya apa. Itu tapi burung itu burung yang lembut, tidak pernah mengganggu dan juga tidak memberi mudarat apapun, maka dia diharamkan untuk dibunuh. Maka keempat binatang ini haram untuk dimakan. Makanya di Arab itu tidak ada yang memburu burung hudhud, walaupun masih banyak hari ini burung hudhud. Dalam hadis yang lain yang haram dibunuh adalah katak atau kodok, itu haram dibunuh. Salah satu indikasinya karena kata Nabi, katak itu binatang yang banyak bertasbih kepada Allah. Katak banyak bertasbih kepada Allah, kata Nabi. Makanya katak itu sering bersuara, itu di antara suara tasbihnya kepada Allah. Cuma karena kita tak faham, karena kita bukan temannya katak, makanya tak faham. Baik, itu kriteria karena haram dibunuh. Kita akan lanjutkan berikutnya. Kita akan bahas, sudah sedikit kita bahas di pertemuan yang lalu, yaitu tentang kondisi darurat yang menyebabkan halalnya yang haram. Ini masih berhubungan dengan makan minum. Yang mau dibahas adalah tentang kapan seseorang menjadikan atau boleh memakan yang haram atau meminum yang haram. Dan salah satu kondisinya yaitu fi halatid darurah, dalam keadaan mudarat. Kita sudah bahas definisinya. Jadi yang disebut mudarat itu adalah al-khawf ala nafsi min al-khila ilman atau dhannan.
Mudarat adalah rasa khawatir atau keyakinan yang menimbulkan kekhawatiran, yaitu terhadap binasanya tubuh atau hilangnya nyawa, ilman atau dhannan, baik yakinnya benar-benar yakin ataupun prasangka. Jadi maksudnya tak mesti mati dulu baru boleh makan haram, itu sudah betul-betul yakin. Jadi kalau mati ini udah kelaparan dan sudah sakaratul maut, baru berani makan yang haram, itu tak bisa makan lagi kalau sudah sakarat. Artinya dhannan, prasangka kita mengatakan ni bahaya, kalau kita tidak makan apapun ini bahaya, itu pun sudah bisa disebut dengan mudarat. Karena kalau kita menunggu keyakinan ini mati apa enggak, biasanya mati dulu. Jadi hanatruk kenan, segala mati itu sudah boleh bertindak untuk memakan yang haram atau meminum yang haram. Nanti sebentar lagi ada syarat-syaratnya. Nah, kemudian mazhab yang empat itu mengatakan bahawa di saat kondisi darurat, yaitu berhubungan dengan hilangnya nyawa atau rasa khawatir dengan hilangnya nyawa, itu apakah memakan yang haram itu wajib atau sunnah? Jadi maksudnya ketika kita kondisinya sudah begitu, itu makan yang haram itu wajib makan atau hanya sunnah makan? Artinya kalau wajib makan, kalau tidak makan berdosa. Kalau sempat mati, berarti mati dalam keadaan berdosa. Sering kan contoh yang paling sering kita dapatkan, ya, kita mungkin berada di satu kondisi tidak ada makanan kecuali yang lewat di depan kita cuma anjing atau babi misalnya begitu, yang haram dimakan. Nah, kita ini sudah tidak ada makanan apa-apa, kita terperangkap di satu tempat, terjebak, tidak ada makanan apa-apa, dan sudah mulai muncul rasa khawatir nyawa, tidak lama lagi nih kalau kita tidak makan. Nah, di situ apakah makan babi itu wajib? Kalau takkan wajib, berarti kalau tidak makan, sempat mati, tidak makan, matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi kalau ditanya orang, pekan roh mati kau yang hana ke baju bui, kan begitu zahirnya kan. Nah, padahal kondisinya dia berada di antara mempertahankan nyawa. Atau hanya sunnah saja. Maksud sunnah berarti kalau tidak makan, ya tidak berdosa. Kalau mati pun tidak dianggap dosa. Nah, ini yang perlu diklarifikasi. Dan ternyata wa hukmuha fil mazahib al-arba'ah wujubul akli minal muharram. Menurut empat mazhab sepakat mengatakan bahawa wajib makan yang haram. Kalau sudah kondisi berhubungan dengan sakarat, dengan kondisi darurat, ternyata bukan sunnah, wajib. Nah, berarti yang kehinan kita baru mendapatkan kondisi wajib melakukan yang haram. Nah, ini dengan begitu kita bisa mengambil kesimpulan bahawa kalau seandainya seseorang tidak memakan yang haram di saat kondisinya sudah sangat darurat, hatta halaka, lalu kemudian dia meninggal, ini dijelaskan di sini, kemudian dia meninggal, faqad asa, dia telah bermaksiat. Artinya matinya mati dalam keadaan maksiat. Apa maksiatnya? Yaitu dia membiarkan dirinya jatuh dalam kebinasaan. Ulama yang empat mengatakan berdalil dengan surat Al-Baqarah 195, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, janganlah engkau membinasakan dirimu sendiri. Jadi Allah mengharamkan perbuatan yang membinasakan diri sendiri. Makanya ini kan juga yang menjadi dalil
untuk para perokok. Jadi ulama-ulama yang mengharamkan rokok itu juga mengambil dalil ini, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, janganlah engkau membinasakan dirimu sendiri atau menjerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Makanya rokok diharamkan gara-gara salah satu poin ini, yaitu menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan. Jadi berapa banyak yang dimakan, yang wajib dimakan, itu bukan dimakan satu babi semuanya. Jadi para ulama empat mengatakan wajib makan, tapi bukan memakan satu babi sampai kita panggang, kemudian kita taruh saus, lalu kita makan dengan salad, jangan atruk kanan. Jadi yang diwajibkan makan bimiqdar ma yusaddu ramqahu atau yasuddu ramqahu, yaitu hanya sekedar bisa kembali bertahan untuk mencari yang halal. Jadi kalau mau makan yang haram di saat kondisi darurat, makannya segini saja, kira-kira 2 suap untuk bisa menguatkan diri bertahan untuk mencari yang halal. Jadi bukan membuat babi barbecue. Jadi kita pesta babi, makan babi gara-gara darurat. Yang bukan. Jadi dalam semua kondisi Bapak Ibu, haram itu bisa dilakukan dalam semua kondisi darurat, kecuali nanti ada pengecualiannya, termasuk makan riba. Kita kondisinya sudah tidak ada apa-apa lagi, apakah bangkrut, tidak ada uang, dan kita selama ini tidak pernah terjun untuk meminjam uang kepada rentenir atau kepada bank yang meminjamkan dengan cara riba. Tapi kondisi itu membuat kita akhirnya tidak tahu mau buat apa lagi. Pinjam sana tidak dikasih, hutang sana tidak dikasih. Nah, disitulah kemudian dibenarkan oleh para ulama untuk menemui rentenir lalu meminjam sekedar untuk menyambung hidup beberapa hari demi mencari yang halal. Yakinan berujuk pajuk riba. Kalau model hari ini orang mengatakan, "Pakai nak pinjam bank, kan ada depunya riba." Apa dijawabnya? Ya, kayak mana lah, ini kan kondisinya dah darurat kali. Apa daruratnya? Ini mobil Honda Supra Fit udah lama sekali. Mungkin rantai-rantai karut, payah ada gantor dengan bid. Itu enggak darurat itu. Supra Fitnya selama masih bisa pakai terus, Pak. Jangan makan riba gara-garanya. Ada yang mengatakan makan riba itu dibolehkan gara-gara membuat rumah daripada duduk di rumah sewa terus-terusan. Yang haramnya itu tetap haram, Pak. Jadi tidak boleh masuk ke dunia riba kalau belum masuk dalam kondisi mempertahankan nyawa. Yang cuma akal-akalan saja. Ingat-ingat, riba itu dosa terbesar, bahkan masuk kategori 7 dosa terbesar yang akan mubiqat, akan menghancurkan hidup di akhirat. Ini kadang-kadang saya melihat ada ketidakjujuran dari bank-bank syariah. Jadi kadang-kadang bukan terang-terangan memberi pinjaman uang, tapi mengubahnya dengan cara memberi pinjaman modal. Jadi jok modal. Siapa yang mau pinjam modal sekian juta, tapi nanti disuruh bayar berikut dengan bunganya. Alasannya itu mudharabah. Kalau mudharabah mana ada begitu? Mudharabah itu kerjasama dilakukan antara dua pihak dengan berbagi hasil. Itu kasih pinjam modal. Setelah itu baru dapat keuntungan kapan? Ketika modalnya berubah menjadi sebuah usaha dan punya keuntungan. Keuntungan itu yang dibagi bersama, itulah keuntungannya. Bukan disuruh bayar tiap-tiap bulan dengan bunga. Ini kadang-kadang pihak bank tidak peduli mau untung mau tidak. Yang penting siapa yang meminjam modal maka wajib bayar tiap bulan.
Masalah bangkrut enggak bangkrut itu enggak peduli. Padahal yang namanya mudharabah, kalau bangkrut ditanggung bersama, kalau untung dirasakan bersama. Jadi ini ada pengelabuan. Yang saya heran, ini DPS ke mana? Dewan-dewan pengawas syariah ke mana? Dipeduk ke Dewan Pengawas Syariah. Tugasnya apa? Mengawasi perjalanan bank. Entah takut bersuara, takut hilang gaji, padu gaji DPS. Pak yang bawa orang bank. Ini Masya Allah, itu seperti ulama yang tahu di depannya kemaksiatan, dia diam. Kan DPS itu tugasnya, tapi hanya tepu, Pak. Jadi benar-benar masyarakat dikelabui dengan nama syariah. Ini sudah mulai bermain karena tidak ada lagi yang pemimpin yang berani menegur. Jadi tidak boleh masuk ke dunia riba kecuali dalam kondisi darurat. Baik, kemudian jadi wajib ya Pak, jangan ragu-ragu lagi dengan mengetahui hukum ini, jangan ragu. Kalau sudah kondisi darurat Pak, pupu yang nak lewat asal takat aja. Tapi aku begini, jangan banyak. Tak ada minuman, yang ada cuma khamar, botol minuman. Itu boleh minum sedikit untuk menyambung nyawa saja. Tapi betul-betul darurat, bukan pura-pura darurat. Okey. Kemudian untuk mengetahui apakah kondisi darurat boleh makan atau tidak yang haram, itu ada syarat-syaratnya. Dan ini penting untuk kita ketahui syaratnya. Jadi jangan merasa semuanya jadi darurat. Yang pertama, an takuna ad-daruratu qa'imatan la mumtadiratan fil mustaqbal, yaitu kedaruratannya itu terjadi di saat itu, bukan sedang diprediksi akan terjadi. Ini kita kondisi sudah terjebak di hutan misal, tidak ada makanan apa-apa, ada daun-daun misal, itu mungkin kita tidak bisa raih juga. Atau bisa jadi daunnya daun arakate semua Pak yang ada sampai kita. Daun arakate apa bahasa Indonesianya? Daun arakatai apa itu? Tak tahu saya bahasa Indonesianya. Daun arakate ini gatal dia Pak. Sangat gatal. Sangat gatal. Jadi kalau kena kulit saja mati di katai Pak. Artinya kita terperangkap satu tempat yang ada daun-daun itu, jadi kita tidak bisa makan. Akhirnya lewatlah binatang yang diharamkan dimakan. Itu memang betul terjadi di saat itu. Jadi bukan kita duduk lalu memperkirakan kayaknya besok ni darurat ni, lalu mulai kita makan dari hari ini. Itu tidak boleh. Jadi bukan fil mustaqbal, bukan di depan daruratnya, tapi di saat itu terjadi darurat. Hanya boleh makan dan boleh minum apa saja yang haram, secukup menyambung nyawa. Karena kalau dipikir-pikir, ini kayaknya besok darurat ni, ini dah habis bekal ni, besok darurat. Belum tentu, bisa saja tidak sampai ke darurat, bisa saja datang bantuan, atau bisa saja kita mati duluan. Makanya itu baru boleh masuk ke dalam kondisi memakan yang haram kalau di saat itu terjadinya darurat, bukan diprediksi. Kemudian syarat kedua, alla yakuna hunaka wasilatun ukhra fil mubahat li daf'il khatar. Tak ada pilihan lain. Jadi untuk bisa memakan yang haram, tak ada pilihan lain di saat itu kecuali yang haram. Makanya kalau ada pilihan lain, itu tidak boleh sedikit pun seseorang masuk ke dunia haram. Itu penting sekali untuk kita jaga. Jadi kalimat-kalimat ini menunjukkan bahawa kita tidak boleh sembarangan makan haram. Dulu Abu Bakar tertelan daging dari salah satu pembantunya yang memberi hadiah daging untuknya, dan ternyata Abu Bakar setelah makan lupa nanya
dan ketika sudah dimakan baru ditanya, dari mana daging ini? Lalu dia mengatakan bahwa aku berpura-pura menjadi tukang ru'yah, sehingga ada orang kampung yang memberikanku daging, padahal dia tidak bisa meru'yah. Langsung Abu Bakar memasukkan jari telunjuknya dan memuntahkan kembali, nyandingkan ia ke baju haram. Ya. Orang hari ini Pak, Masya Allah, kata Nabi, la ya'tiyanna ala nasi zamanun, akan datang zaman setelah aku, yaitu la yubalil mar'u min aina akhaza al-mal. Seseorang tak peduli lagi dari mana datangnya harta. Amil halal, amil haram. Mau halal, mau haram, disikatnya semua. Di sinilah keburukan umat Muhammad di akhir zaman. Salah satunya gepaju haram galak-galak. Dulu Abu Bakar tak berani sejual daging, tak berani makan. Itu iman para sahabat. Hari ini Pak, jangankan daging, aspal, semen, pasir, kadang-kadang apartemen hampir 4 tingkat dimakan semua. Sertifikat, ijazah palsu, itakat mendum Pak. Tambang. Jadi jemaah melakukan Allah, ini kita baru boleh makan haram di saat kondisi darurat kalau memang tak ada jalan keluar lain. Tapi kalau ada segelas air putih sedikit dan ada sebotol minuman, ini tetap tak boleh sentuh sebotol minuman itu. Sedikit pun tak boleh sentuh. Ada air sungai keruh, ada sebotol minuman, tetap disuruh minum air sungai yang keruh. Ada makanan roti walaupun sudah agak basi, dan ada daging yang haram. Tak boleh makan daging haram dalam kondisi darurat selama masih ada makanan yang halal. Begitu pentingnya menjaga makanan haram. Kenapa? Rasulullah pernah mengatakan dengan tegas, as-suhtu allahmu nabata minas suhti fannaru awla bih. Setiap daging dari tubuh kita yang tumbuh dari benda yang haram, maka daging itu dicari oleh api neraka. Jadi misal kita pernah makan daging haram, itu dicari. Nanti waktu masuk neraka kan bukan daging itu aja. Masa masuk neraka cuma lambung kita aja? Orang penduduk neraka sampai bertanya-tanya, ini lambung siapa? Ini lambung siapa? Orangnya mana? Orangnya dalam surga, lambungnya dalam neraka. Apa ini lagi? Yang dimaksudlah orang-orangnya dalam neraka gara-gara makan haram. Ini wajib berjaga-jaga. Maka tidak boleh sembarangan kita hidup dengan makanan haram. Sudah, jadi itu kondisinya betul-betul tidak ada pilihan. Cuma itu pilihannya. Kemudian syarat berikutnya yaitu kita mendapatkan uzur atau keadaan yang betul-betul kita yakini bahawa kita sudah tidak mampu lagi mencari yang halal. Jadi kondisi kita betul-betul mendapatkan keadaan yang yang kita yakin kalau kita tidak makan yang haram itu sekarang, itu kita tidak mampu lagi untuk jalan. Jadi kondisi itu betul-betul sudah lemah. Baik dia langsung berhubungan dengan nyawa ataupun berhubungan dengan kebinasaan pada tubuh. Nah, ini baru boleh menyentuh makanan haram. Kemudian syarat keempat, alla yakhafal muttar mabadi al-Islam. Di sini yang ada pengecualian. Makan haram boleh, tetapi kondisi darurat tidak menyebabkan halalnya
perkara-perkara yang dilarang dalam Islam secara zatnya. Artinya ada perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah yang zatnya itu memang merusak. Zatnya merusak. Jadi contohnya apa-apa? Az-zina tidak boleh ketika kondisi darurat lalu kita berzina. Juga tidak halal membunuh. Jadi ini kan kondisinya begini Pak, kadang-kadang kita kondisi daruratnya diberi pilihan sama orang yang menangkap kita. Ini kondisi kita ditawan ya, apakah di musim perang sering terjadi begitu. Lalu kemudian sesama tawanan perang atau sesama tawanan itu disuruh saling bunuh, disuruh diberi pilihan. Kalau kamu mau selamat, bunuh dia. Begitu pilihannya ya. Atau kalau mau selamat, perkosa dia misalnya. Ini kondisi begini, kan kita juga darurat nih, moncong senjata sudah, tinggal nembak ke atas kita ya. Dan kita diberi dua pilihan, pilih nyawa sendiri selamat dengan cara, atau pilihan kedua bunuh orang baru bisa selamat. Ini yang begini kata para ulama, itu kalau kita bunuh orang berarti kita telah melanggar mabadi al-Islam, iaitu perkara-perkara yang zatnya memang merusak dalam Islam ya. Dan belum ada jaminan kalau kita sudah bunuh orang akan selamat, belum ada jaminan. Bisa-bisa itu hanya tipu daya saja, dan itu banyak kan. Sudah kita bunuh orang, habis itu kita dibunuh. Maka pilihan yang paling utama adalah jangan berzina dan jangan bunuh orang. Walaupun kondisi kita darurat. Darurat itu tidak mesti lemah badan. Di dalam kondisi mau dibunuh orang pun itu sudah masuk kondisi darurat. Disuruh pilih, mau selamatkan diri ya, jadi tidak dibunuh lagi, tapi syaratnya bunuh orang atau berzina. Di situ pilihan yang paling utama adalah biarkan dia membunuh kita, tapi jangan berzina dan jangan bunuh orang. Karena pada dasarnya itu memang yang diharamkan itu merusak ya, merusak jiwa orang dan merusak jiwa kita. Berbeda dengan makan makanan haram seperti makan babi, makan anjing, Pak. Itu tidak merusak secara zahir ya. Contoh begini Pak, babi itu diharamkan kan sebenarnya hanya ujian untuk kita ya. Kalau ada orang yang mengatakan babi itu diharamkan karena cacing pita, tidak semua babi bercacing pita dan tidak semua cacing berbabi pita kan? Jadi menyogok ya pegahnya, ni anjing ni ana cacing, pandai nak bui mandum cacing. Itu orang Cina hey pajo bui, ana cacing. Kan? Itu ada kasus itu, tapi tidak semua pada babi menimbulkan kepastian adanya cacing pita itu. Ada yang mengatakan hikmahnya dilarang makan babi supaya tidak terikut dengan gaya hidup babi. Hidup babi itu serakah, suka makan kotor, kemudian tidak ada cemburunya ya? Tetapi itu semua kan hikmah, prediksi, tidak semuanya begitu. Nah, kalau kita makan daging babi itu lezat Pak ya, dari mana saya tahu? Ya dari orang yang sudah makan lah Pak. Daging babi itu lezat ya, makanya di Bali itu semua buat babi panggang, bahkan kulit babi itu dijadikan kerupuk jengek, kerupuk kulit ya, itu babi itu dikonsumsi. Ketika kita darurat makan babi, itu pada dasarnya dagingnya itu tidak merusak ya. Cuma untuk apa diharamkan? Diharamkan babi itu kan hanya untuk mengetahui ketaatan kita kepada Allah. Jadi kita ini diuji dengan taat. Suka-suka Allah lah mau mengharamkan yang mana. Nyata fikir kemangan mangat sibuk ibadah lain kan. Cuma karena kita taat, kita tidak mau mengkonsumsinya. Nah di saat darurat, daging itu tidak merusak juga. Dia tidak sama dengan zina dan membunuh. Berzina itu akan merusak jiwa.
sekaligus merusak kehidupan orang. Membunuh juga begitu. Jadi kondisi darurat itu tetap tidak boleh melangkah kepada perkara yang dilarang dalam Islam yang bisa merusak secara zatnya. Jadi hanya boleh makan makanan yang kita anggap haram selama ini, tetapi kalau kita makan sebenarnya tidak merusak jiwa kita, tidak merusak tubuh kita. Tidak mesti babi. Babi itu yang contoh paling masyhur. Bisa saja kan kita bertemu serigala. Serigala kan haram dimakan di ini. Kemudian karena tidak ada makanan lain, akhirnya pilihan kita cuma serigala. Dan ujung-ujungnya kita yang dimakan sama serigala. Itu berarti bukan cerita kita. Itu ya, makan daging serigala kan aman secara zahir, dagingnya kan tidak merusak jiwa. Jadi tidak boleh keadaan mudarat menyebabkan kita membunuh. Ingat Pak, waktu masa konflik, salah satu kisah yang saya baca di buku Aceh Bersimbah Darah, yang di Pak Syarul di Gelupa Minyak, Rumah Gedung. Saya baca kisah-kisah para korban. Begitu Pak, salah satu penyiksaannya adalah menyiksa mental dengan cara disuruh memperkosa tahanan lain. Ada yang disuruh membunuh tahanan lain. Itu kalau kita Muslim Pak, kalau terjadi lagi seperti itu, jangan bunuh orang, jangan zinai orang. Kalau bunuh kita, biar bunuh. Karena kenapa? Kalau kita dibunuh, maka di saat itu kita jaminan surga kuat sekali. Karena kita akan berhadapan dengan amal dia untuk kita ambil di akhirat kepada si pembunuh. Jadi ini yang perlu dikasih tahu dulu, bahwa jangan melangkah kepada yang merusak secara Islam, dia merusak jiwa dan merusak orang lain. Bagaimana dengan kondisi darurat, mau dibunuh tapi disuruh ikrarkan kekafiran, disuruh ikrar menjadi kafir. Kalau ini pilihan, karena urusan mengatakan diri kafir itu hanya urusan kita dengan Allah, bukan dengan manusia. Makanya kalau ada orang yang kemudian mengancam kita tapi menyuruh untuk murtad, pilihannya dua. Kalau ingin selamatkan nyawa, dibolehkan oleh Allah untuk mengatakan kemurtadan. Contohnya disuruh akui bahawa Yesus adalah Tuhan, dan kita moncong senjata di depan mata. Kalau tidak akui, tidak mau mengatakan Yesus itu Tuhan, maka kita dibunuh. Itu pilihan pertama, Allah izinkan. Kata Allah, orang-orang yang dipaksa, maka kemudian dia bersaksi ada Tuhan lain selain Allah, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, sedangkan hatinya tetap bersama Allah, maka dia dibolehkan. Yang penting hati tetap bersama Allah. Mulut aja yang mengatakan Yesusnya kaji Tuhan lu, pura-pura murtad, hati tetap bersama Allah, dibolehkan untuk menyelamatkan nyawa. Tapi pilihan kedua malah di sisi ulama lebih baik, yaitu tetap menunjukkan keimanan di depan orang-orang kafir. Tetap tunjukkan keimanan di depan orang kafir, jangan ucapkan apapun yang mereka inginkan. Kalaupun dibunuh, maka kita terbunuh dalam keadaan syahid. Dan itulah harapan terbesar kita sebenarnya. Menjadi syahid itu Pak, cita-cita paling tinggi sebenarnya. Katanya kau salah cita-cita. Kita punya cita-cita yang belum tentu masuk surga. Makanya dari TK, anak-anak TK itu ditanya sama gurunya, anak-anak mau jadi apa? Coba adik Bobby mau jadi apa? Kemudian adik Bobby jawab, mau jadi gubernur, katanya. Nanti untuk apa jadi gubernur? Untuk bisa mengubah BL menjadi BK. Misalnya. Anak-anak TK, kamu menjadi apa? Adik Dodi menjadi polisi, tentara, dokter, perawat, macam-macam. Mandum cita-cita yang tidak ada jaminan surga. Dan itu diajarkan oleh ayah ibunya. Orang dulu Pak, kalau bicara sama anak-anaknya di masa Nabi itu, cita-citanya apa? Syahid. Karena mereka tahu syahidlah jalan paling ringkas menuju surga. Makanya kan sudah dihadapkan, akui Yesus sebagai Tuhan,
atau kau bunuh. Di saat itu seharusnya kesempatan kita untuk menjadi syahid. Itu lebih baik untuk dipilih. Kalau kondisi darurat tetapi disuruh jadi kafir, maka tetaplah bertahan dalam Islam. Walaupun kalau ingin selamatkan nyawa pun Allah tak marah, masih dibolehkan oleh Allah. Cuma kan jadi masalah, mungkin tak dapat lagi kesempatan kedua. Anak merempak dia kesempatan kedua. Nah, jadi ini kondisi darurat, intinya tak boleh melangkah pada urusan-urusan yang diharamkan zatnya oleh Islam karena merusak. Itu tak boleh langkah ke situ, ya. Baik, sedikit lagi. Kemudian syarat berikutnya, syarat kelima dalam urusan darurat, ayyaqtasira 'alal haddil adna, dibolehkan makan yang paling ukuran paling sedikit. Jadi kalau kita merasa sudah cukup dengan satu suapan, maka tak boleh lagi lanjut. Al-haddul adna ni batasan yang paling sedikit. Jadi tak boleh masuk ke suapan kedua. Ni misal tadi kita makan babi, adalah kita bakar sedikit karena sudah darurat, kita makan. Itu begitu satu suapan sudah merasa cukup, sudah cukup. Ini kadang-kadang Pak, darurat satu suapan, lalu dia rasa mangat aku, tak mahal tu kata. Ini sudah masuk ke haram, kembali haram. Jadi ini boleh makan hanya sekedar yang dia yakin dia bisa melanjutkan hidup, hanya sekedar itu. Kemudian khusus di dalam darurat yang berhubungan dengan sakit. Ini khusus tentang hubungan darurat tapi berkenaan dengan sakit keras. Maka dibolehkan untuk mengkonsumsi obat dari yang haram di saat dia tak menemukan obat lain yang halal. Jadi kalau kondisinya dalam keadaan sakit, maka boleh mengkonsumsi obat haram dengan keyakinan dia tak menemukan obat lain kecuali yang haram. Dan itu pun setelah dikonsultasikan dengan tabib, dengan doktor yang adil, terpercaya dalam agamanya dan dalam ilmunya. Jadi pertama Pak, kalau mau berobat dengan yang haram tu, itu lihat dulu keterangan dari doktor, dan kita sudah menemukan kondisi bahawa tidak ada obat lain. Dokternya pun dokter yang beragama. Jadi harus kita tanya ke dokter yang dia punya ilmu agama. Jadi dokter mengatakan, ibu ini kan kita sudah coba banyak obat, tak sembuh-sembuh, dan ibu ni sudah kondisinya sudah parah. Nah, satu-satunya jalan, tak ada lain, harus mengkonsumsi obat A, dan itu terbuat dari enzim babi. Tak ada obat lain, cuma itu yang bisa jadi. Dia faham agama dan dia mengatakan itu memang sudah dicoba-coba, yang lain tak ada. Di saat itu baru boleh mengkonsumsi obat yang haram kalau kondisinya darurat. Ini kondisi darurat ni. Kalau bukan kondisi darurat, tak ada cerita apa. Apa contohnya Pak? Saya pernah mengalami, anak saya pernah mengalami kena labang. Jadi kena tertancap paku di kaki. Bawa, ini kejadian di Banda Aceh, bawa ke rumah sakit di Zainal Abidin. Setelah dibersihkan, kemudian ternyata sudah masuk karatannya ke daging. Nah, di situ doktor mengatakan bahawa ini tidak ada obat lain yang bisa menangani tetanus. Untuk sementara ini cuma ada obat tetanus yang bisa mengamankan, karena sudah mulai berbahaya. Akhirnya doktor tu bilang, yang ada obat tetanus bercampur dengan enzim babi.
Yang lain tak bisa dipastikan. Nah, doktor itu ternyata suruh telefon orang tua, maka telefon kami. Ni kayak mana ni anaknya? Boleh tak dipakai obat tetanus yang enzim babi? Karena tak ada pilihan lain. Ini pakunya paku berkarat semua. Kalau tak ini bisa bahaya. Mungkin dalam hitungan 1-2 hari itu bisa demam tinggi dan bisa berbahaya. Ya. Jadi sampai berulang-ulang saya pastikan tak ada obat lain dok, tak ada obat lain, tak ada. Memang itu yang untuk tetanus. Belum ditemukan yang lain yang efektif untuk ini. Ini. Di situ saya izinkan, Pak. Ya, saya izinkan, ya sudah. Kalau memang begitu ceritanya, silahkan. Kondisinya berbahaya. Tetanus kan bahaya, Pak, kalau dibiarkan. Ya, tiap bisa mati kan tetanus, ya. Kan begitu. Nah, jadi kalau begitu, jangan sembarangan mengkonsumsi obat kalau belum kondisi darurat. Ini kita hari ini, Pak, tipes. Kan sudah pernah saya bilang, Pak, tipes langsung ekstrak cacing. Pada cacing itu, dalam pandangan jumhur ulama termasuk makanan haram. Dia termasuk binatang khaba'is, binatang menjijikkan. Ya, jadi kalau Allah mengharamkan al-khaba'is itu semua termasuk yang menjijikkan apa saja. Jadi cacing dibuat jadi obat tipes. Kenapa cacing dibuat jadi obat tipes? Karena cacing itu kuat. Cacing itu nampaknya lemah, padahal dia kuat. Dia mampu menembus tanah. Ya, dia bahkan keramik pun bisa ditembusnya, Pak. Itu di kamar mandi itu keramik lubang yang bertuh leglang, ya. Dan dia bisa bertahan lama itu. Hidupnya walaupun kayak gitu di bawah terik matahari aman, di bawah kondisi hujan. Jadi daya tahan tubuhnya itu kuat sekali, maka dibuatlah menjadi obat ekstrak cacing. Dan itu minuman-minuman seperti minuman penguat itu, kerating deng, ekstra jos. Ada yang pernah memberitahu ke saya, salah satunya adalah ekstrak cacing. Makanya orang kan menyukai jip ekstra jos dengan kerating deng itu, Pak. Yang lagi gelang aja, Pak. Ya, tak tidur-tidur, menggeliat sana. Kalau supir-supir tu seperti gelang itu dah. Ya, itu seperti cacing itu, Pak. Sanggup bertahan itu. Nah, itu kelebihan cacing, Pak. Cacing jangan fikir lemah. Cacing itu kuat. Ya, kita kan tak sanggup, Pak. Kita tak sanggup. Kita tak keluar gaji sebulan saja dah tak sanggup lagi hidup. Ribut di grup itu, di grup WA ribut tu. Pajah ni tibit, kohane tibit, kapal lo nyohana pengli, nyanyi. Nyan gaji berbeza naik le. Tapi tetap tak sanggup hidup. Cacing mau kondisi apapun tetap bertahan hidup. Nah, sekarang masalahnya kita tipes itu darurat atau tidak? Dan sudah mencoba obat lain atau tidak? Ternyata cukup banyak obat tipes yang lain. Maka tidak boleh langsung meminum ekstrak cacing. Ini ada yang lebih bodoh lagi, minum kencing sendiri. Saya baca berita kemarin, ada seorang artis, Mak. Siapa nama dia? Saya baca di koran itu. Saya baca di koran online. Siapa nama dia? Yang dulu instruktur senam dulu, contoh 80-an, tahu Pak? Lupa saya nama dia. Dia ternyata sudah 6 tahun mengkonsumsi kencing sendiri. JPI itu. Lalu dia mengatakan, selama saya mengkonsumsi kencing sendiri, saya merasa bugar, sehat. Kan betul-betul bangai. Kencing itu kan memang betul-betul berisi bakteri, virus untuk menjaga kesehatan kita. Sudah keluar dari bawah, kita masukkan lagi ke atas. Kok berat bangai. Inilah akibat tak berilmu, bahaya orang makan minum. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, hati-hati dengan kebiasaan mengkonsumsi yang haram pada obat-obatan, ya, selama masih ada yang halal. Ya, seperti semut Jepang. Itu berapa tahun yang lalu itu ada viral semut Jepang. Jadi beli semut Jepang, entah dengan sarang-sarangnya, lalu setiap pagi itu ambil satu semut makan, ini kan perbuatan-perbuatan yang juga bangai, karena semut termasuk yang haram dimakan, karena dia haram dibunuh, maka dia haram dimakan. Yang aneh lagi, semut Jepang tapi tinggalnya di Lok Semawe. Kapan dibawa dari Jepang itu? Apakah keturunannya keturunan Jepang? Wallahu alam. Jadi makan itu haram. Sakit apa? Sakit lambung. Kenapa
makan semua Jepang, udah tak nyaman lagi lambung. Orang bilang aja orang-orang bilang kalau dalam urusan itu. Tak boleh mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan kalau seandainya kita masih menemukan yang halal. Okey, baik. Inilah 6 syarat baru boleh masuk kepada kondisi yang disebut darurat dan dihalalkannya makanan yang haram.